Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Barokah. Saya dari kelas 1D Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Unsika Kerawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah. Ya, di sini sebelum kita mengetahui apa itu hadis riwayah dan hadis diroyah, kita harus tahu dulu apa antara kedua nama tersebut. Ya. Jadi, hadis riwayah adalah hadisnya, ya. Riwayah itu adalah hadisnya. Sementara diroyah, hadis diroyah itu adalah ilmu hadisnya, ya. Atau bisa kita artikan eh, makna dari hadis tersebut gitu, ilmu-ilmu tentang yang ada dalam hadis tersebut, ya. Di sini ada pengertiannya tentang ilmu hadis, tentang apa sih hadis diroyah itu, yaitu al-qawaidul mu'arifatu bihali rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Jadi ilmu hadis itu adalah Yang presentasi hal-hal ya, di hal-hal langsung aja. yang hal-hal yang untuk kita ketahui tentang keadaan perawi, ya, background-background Disiapin aja, udah perawi, disiapin. lalu apa sih yang ada di dalam hadis tersebut gitu, apa yang diriwayatkan dari hadis tersebut. Nah, dari itu apa sih namanya, tadi ada istilah rawi dan marwi, ya kan. Nah, di sini kita jelasin satu-satu apa itu rawi, apa itu marwi. Rawi itu diambil dari kata rawa yarwi, royan riwayatan wa marwan fahuwa rawin, yang artinya perawi. Ya, perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari nabi, atau bisa kita singkat yaitu sanad, ya. Sanad itu ya cabang lah, ya, cabang dari ini kemana gitu, itu sanad namanya. Jadi yang namanya perawi atau rawi itu adalah orang yang menyampaikan, singkatnya ya, yang menyampaikan, membawa dan menerima hadis, ya, dari nabi, lalu disampaikan kepada orang-orang lain gitu. Itu yang disebut rawi. Ada lagi istilahnya marwi. Marwi itu diambil dari isim maf'ul yang artinya isi, ya, yang diriwayatkan, atau bisa kita bilang korbannya, ya, yang diriwayatkan dari si rawi itu apa, ya, yang diriwayatkan dari isim fa'il ini apa gitu kan. Si marwi itu kan jadi isim maf'ul tuh. Nah, yang diriwayatkannya apa, yaitu isi beritanya atau isi hadis tersebut gitu, yang biasa kita sebut matan, ya. Matan, bukan mantan, ya. Kalau mantan itu sudahlah. Oke, kita langsung ke contoh aja, ya. Contohnya gini. Haddatsana Adamu haddatsana Syu'batu haddatsana Sayyarun Abul Hakami qala sami'tu Aba Hazimin qala sami'tu Abu Hurairah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu ummuhu, rawahul Bukhari. Artinya, telah diceritakan, bukan telah diceritakan, menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, apa sih, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dapat kita ketahui yang di garis-garis ini, ya, ini adalah contoh rawi, ya. Jadi rawi itu yang nyampain, ya, orang-orang yang menyampaikannya. Contoh-contoh ini kayak ini nih, ya, Adam, terus Sayyar, terus Abu Hazam, terus ada Abu Hurairah, dan yang terakhir hadis yang di sini nih, hadis riwayat Bukhari-nya. Ini Imam Al-Bukhari ini juga merupakan seorang rawi, ya, karena di sini sudah tertera tuh hadis riwayat Al Bukhari. Nah, berarti Imam Bukhari ini merupakan seorang rawi juga. Nah, lalu apa marwinya? Marwinya adalah dari manhaja sampai umuhu,
isinya apa? Barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima, tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Jadi isinya adalah ketika ada orang yang berhaji, dia dalam berhaji itu dia tidak tidak melanggar peraturan-peraturan haji. Tentu maka dia pulang ke negerinya atau ke tempat asalnya dalam keadaan seperti ketika ibunya melahirkan dia gitu, yang artinya dia suci gitu kan. Nah contohnya gitu, marwi itu ini ya, isi dari hadis tersebut ya. Nah kita ada ilustrasinya gini nih ya, Imam Bukhari ya, yang awal Imam Bukhari dulu, ini kan hadis riwayat Bukhari nih, maka kita catatinnya Imam Bukhari dulu, Imam Bukhari, terus ke Adam, terus ke Syu'bah, terus ke Sayyar Abu Hakam, terus ada Abu Hazm, ada Abu Hurairah, sampai ke pusatnya yaitu An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah matanya adalah dari manhaja sampai waladhu ummuhu gitu teman-teman ya. Ya ini singkatnya gitulah ya, yang pasti ilmu hadis ini akan mencakup dari dua hal ya, yaitu sanad dan juga matan ya, karena dua hal ini penting di ilmu hadis ya. Nah kita lihat nih perbedaan antara apa aja sih yang dipelajari dari ilmu riwayah dan ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Nah hadis riwayah itu dia emang pure tentang segala perkataan, perbuatan dan persetujuannya Nabi gitu kan. Dan objek pembahasannya juga emang hanya sekedar di diri Nabi saja, nggak ada yang lain gitu. Nah sementara di hadis diroyah ini banyak yang dipelajari ya. Yang ya diroyah ini lebih mengarah ke periwayatannya ya, tentang ilmu-ilmu keperiwayatannya. Jadi di royah itu yang dipelajari adalah tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi atau background perawi dan syarat-syarat mereka menjadi perawi gitu ya. Terus ada macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, kita harus tahu apa hakikat periwayatan itu apa sih. Nah, di sini dikatakan periwayatan itu adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Jadi singkatnya gini, periwayatan itu adalah yang tadi dijelasin ya. Jadi periwayatan itu memindahkan suatu berita gitu. Jadi kan pusatnya dari Nabi misalnya ya, contohnya pusatnya dari Nabi, lalu Nabi Muhammad memberikan kabarnya kepada si A, lalu si A memberikan lagi kepada si B, C, D, E gitu sampai seterusnya sampai kita di era sekarang ini gitu. Itu yang disebut periwayatan. Nah lalu syarat apa aja sih syarat yang dijelasin di tentang ilmu hadis dirayah itu? Nah di sini yang dijelasin yang harus kita ketahui syarat-syaratnya itu adalah metode perawi atau metode yang si meriwayatkannya itu ya, ketika dia menerima hadisnya, metode apa yang dia gunakan gitu kan. Terus ada macam-macamnya itu bagaimana, macam-macam periwayatannya gitu kan. Itu macam-macam itu ada yang bersambung, ada yang terputus. Jadi dalam periwayatan hadis itu ada yang bersambung, ada yang terputus gitu. Nah lalu di hukum-hukum ada yang diterima juga, ada yang ditolak. Kalau misalnya hadis itu emang sudah sesuai dengan syarat-syarat, ketentuan, tidak ada yang janggal, maka hadis tersebut bisa diterima. Tapi kalau misalnya ada yang janggal, maka sudah pasti akan ditolak ya. Lalu ada kita di dalam ilmu hadis dirayah itu kita mempelajari tentang keadaan para perawi juga dan syarat-syarat mereka. Nah itu dilihat dari background para tokoh-tokoh perawi hadis gitu kan. Nah lalu macam-macam periwayatannya, style apa aja gitu yang dalam macam-macam periwayatannya gitu. Bentuk pembukuan maksudnya itu bentuk pembukuannya seperti apa gitu. Nah terus yang terakhir ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi hal-hal lain gitu yang berhubungan dengan hadis, istilah-istilah hadis gitu kayak gitu. Itu dirayah ya. Jadi singkatnya gini, dirayah itu lebih mengarah ke
apa ya, uji coba, bukan uji coba sebutnya, apa ya, istilahnya tuh meneliti sebuah hadis ya. Jadi hadis itu diteliti, dioprek sampai akhirnya ketemu ilmu apa yang di dalam, hal apa yang ada di dalam hadis tersebut gitu. Nah, jika kita lihat perbedaannya dari sejarah perkembangan, pada dasarnya hadis riwayat itu gak boleh ditulis di zaman Nabi ya. Tapi larangan ini tuh sifatnya kondisional, karena Nabi Muhammad juga pernah membolehkan sahabatnya untuk menulis hadis ya. Contohnya seperti ketika Nabi Muhammad di Madinah, sedang pidato, lalu tiba-tiba ada yang datang gitu kan. Nah, meminta tulisin perkataan Nabi gitu. Nah, di situ Nabi Muhammad membolehkan ya untuk menulis apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tersebut. Apa alasannya yang membuat Nabi Muhammad melarang untuk menulis hadisnya ya? Karena ditakutkan hadis ini tercampur sama Quran, karena kan dua hal itu ya, hadis dan Quran itu sama-sama menggunakan bahasa Arab. Ditakutkannya antara hadis dan Quran itu bercampur aduk, yang akhirnya Al-Quran itu tidak murni, tidak real sabda Allah, firman Allah, namun ada campuran sabda Nabi. Nah, sementara di Royah itu udah ada dari dulu ya tentang ilmu-ilmu ilmu-ilmu hadis kayak gitu ya. Kayak apa itu udah ada di surat Al-Hujurat ayat 6 sama surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, di situ dijelasin tentang dasar-dasar ilmu hadis juga. Nah, lalu perbedaan di zaman sahabatnya nih. Di zaman sahabat itu sudah mulai banyak banget hadis-hadis palsu, hadis-hadis KW ya kan. Karena di saat itu memang sedang sedang terjadi konflik yang yang sangat membahayakan keadaan Islam. Maka dari itu para sahabat ini mulai membatasi periwayatan hadis Nabi ya kan, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi ya. Jadi si orang yang ingin menyampaikan suatu hadis jadi dia tuh harus bersumpah dulu, habis itu dia harus membawa saksi ya, membawa saksi lah ya, membawa saksi orang gitu. Sementara di Royah itu timbul secara lisan, periwayatan juga sama, harus disertai saksi juga dan sumpah, tapi harus jelas sanadnya gitu ya. Lalu di periode tabi'in, ini sudah mulai nih hadis itu sudah mulai ditulis, dan memang sudah disuruh sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi saat itu sudah mulai nih hadis riwayat ini sudah mulai ditulis oleh orang-orang ya. Terus di hadis diroyah itu udah ditulis ya, tapi masih belum terpisah sama ilmu yang lain kayak ilmu fikih sama usul fikih ya. Terus di era tabi'in atau asbab tabi'in itu sudah mulai masuk ke masa keemasan ya. Untuk hadis riwayah ini sudah mulai masuk keemasan di mana di masa ini itu sudah mulai masuk ke masa filterasi ya, atau masa-masa pemisahan antara perkataan dan fatwa sahabat itu udah mulai dipisahin. Karena sebelumnya di zaman tabi'in itu hadis riwayah itu masih nyampur antara perkataan Nabi dan fatwa sahabat ya. Itu nah di era tabi'in ini atau asbab tabi'in ini sudah mulai tuh dipisah-pisahin gitu kan. Nah, lalu di hadis diroyah itu sudah mulai ya, itu sudah mulai dipisah-pisahin dari ilmu-ilmu lain. Tapi ilmu-ilmu yang udah dipisah itu masih belum disatuin, belum dijadiin satu kitab gitu. Nah, lalu masuk ke setelah asbab tabi'in, baru deh penulisan hadis sudah mulai ditulis secara lebih sistematik lagi, sudah mulai lebih jelas lagi penulisannya ya.
mudah dimengerti. Nah, sementara di hadis diroyah itu sudah berdiri sendiri ya sebagai ilmu hadis. Ya. Ya, seperti contoh kayak kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Raina Ar-Rawi wal Wa'i ya dari karya Rama Hurmuzi. Jadi intinya adalah hadis riwayah itu adalah hadisnya, hadis diroyah itu adalah ilmu hadisnya. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang hadis ya, ilmu tentang periwayatan ya kan, tentang periwayatan, tentang rawi ya, yang berhubungan dengan riwayat lah. Ilmu hadis itu apa, hadis diroyah itu tentang ilmu-ilmu yang menjadi dasar-dasar dalam hadisnya gitu, dalam menerima dan memberikan sebuah hadis gitu ya. Singkatnya seperti itu. Sekian dari saya, Ibnu Nur Barokah pamit undur diri. Thank you, arigato, syukran, kasiran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.